work was solitary. I spent most of my time underwater. I controlled my own destiny with no one to report to, but some called me the world's greatest treasure hunter. Before the world ended, I could find anything or anyone, finding things that had been lost for centuries when the solar flare hit. All that changed. Yap, film kali ini menceritakan tentang kehidupan di bumi setelah badai matahari menghantam. Dibintangi oleh Samuel L. Jackson dan Dave Bautista, menjadikan film ini dijamin sangat seru. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita film berjudul Afterburn ini. Bumi dihujani badai radiasi matahari yang meluluh lantakan segala bentuk kehidupan di permukaan. Karena adanya radiasi ini, peralatan elektronik dan komunikasi lumpuh total. Wabah penyakit menyebar dan hampir membuat suatu kepunahan. Karena pemerintahan telah lumpuh, dunia menjadi chaos dan mencekam. Kekacauan ada di mana-mana. Namun, karena manusia adalah makhluk yang unggul, sebagian dari mereka berhasil bertahan hidup dan mempertahankan peradabannya. Film ini mengisahkan tentang Jake, seorang penyintas yang berhasil selamat dari badai matahari 6 tahun lalu. Jake merupakan sosok yang luar biasa hebat. Ia berhasil selamat dari sebuah penjara besar dan menjadi seorang penyintas. Keahlian Jake adalah ia bisa mencari barang apapun dan dimanapun. Dengan kemampuannya ini, ia disebut-sebut sebagai yang terbaik. I guess I was better equipped for this, and what I always did, finding things. Suatu hari, dengan mengendarai motornya, Jake sedang menuju ke salah satu rumah yang menjadi targetnya. Setelah sampai, dengan hati-hati, ia masuk dan memastikan keadaan aman. Dengan bekal pengetahuannya, Jake menemukan sebuah brankas yang terenkripsi dalam rumah itu. Tak lama kemudian, dengan pengalaman dan kemampuannya, Jake berhasil membuka brankas itu. Ternyata, brankas itu berisikan barang-barang seni peninggalan seorang musisi terkenal di masa lampau. Dan target dari Jake adalah sebuah biola milik musisi legendaris di akhir tahun 1800-an. Baru akan kembali setelah mengemas target misinya kali ini, Jake dihadang oleh segerombolan penjahat kota yang merupakan mantan anggota polisi. Penjahat ini menginginkan barang yang Jake miliki. Namun, mereka bukanlah tandingan dari Jake. You. And you. Yeah, they get us all. You. Setelah mengalahkan segerombol penjahat itu, Jake segera kembali ke markas di mana ia harus menyerahkan biola itu kepada kliennya. Sesampainya di markas, Jake akhirnya bertemu dengan August. August adalah seorang pria yang mengakui dirinya sendiri sebagai raja di Inggris Raya. Dan ia juga yang memberikan misi itu kepada Jake. Setelah menyerahkan biola itu pada August, August pun menawarkan sebuah misi lain. Namun, Jake tak mengindahkannya dan bergegas pulang ke rumah. Setelah tiba di rumahnya, yang adalah bekas kapal tanker itu, dia disambut oleh Smoke, anjingnya. Hey, there you are. Hear me appear to disappear. The sequel. Stay running wild. Oh, God bless it. We come back to do a soul check every once in a while. Kemudian, karena merasa ditolak oleh Jake, akhirnya August memutuskan untuk merayu Jake dengan cara lain. Jake. But yet you seem to be the only one. Tell me, how you do it? Dalam pertemuan ini,
Jake diperintahkan untuk mencari Mona Lisa. Karena Mona Lisa berada di Prancis, hal ini dianggap terlalu konyol dan tidak sepadan dengan resikonya. Jack pun masih menolak. Sampai akhirnya, August mengatakan akan memberikan sebuah kapal impian Jake. Karena impian Jake adalah berlayar bebas di dunia yang sudah kacau balau ini. Tanpa pikir panjang, akhirnya Jake menyetujui misi kali ini. To you, Your Majesty, but Paris was... But here's something you may not know. National treasures to a secret storage. The president's porcelain throne. The king's plane flown by the king's... With all the resources and food you need. What would you make me? Full appropriation. Hari berikutnya, Jack bersiap berangkat. Ia sempat curiga dengan pesawat yang akan digunakannya untuk terbang sudah berlubang akibat tembakan dari peluru. Dan yang paling mengganggu pikirannya adalah ini pertama kalinya lakukan penerjunan. Ketakutan itu pun menjadi kenyataan setelah Jack akhirnya tiba di wilayah udara Prancis. Mereka diberundung oleh tembakan anti-jet. Right. Well, here we go. Another rendezvous with Volkov's boys. Up a little bit early. Got it. Namun, karena kegesitan sang pilot, akhirnya mereka berhasil lolos. Jack akhirnya terjun dan mendarat dengan selamat. Tak lama setelah Jack mendarat, ia diserang oleh tentara Volkov yang menguasai Prancis saat itu. Namun, karena bantuan dari intel yang sebelumnya August janjikan, Jack berhasil selamat dan memasuki kota. Take cover! Kota-kota di Prancis dalam keadaan mencekam karena dikuasai oleh diktator yang bernama Volkov. Volkov adalah sosok jenderal yang bengis dan tak segan untuk melenyapkan orang-orang. The plane an hour ago. What kind? 1,000 bullets where it finds our visitor. Saat sedang menyelinap, Jack sempat bertemu dengan musuh. Karena ketangguhannya, Jack dengan mudah mengalahkan mereka. Jack sempat lengah, namun kali ini dia terbantu oleh seseorang. Disinilah Jack bertemu dengan Drea. Drea adalah intel yang membantu misi kali ini. Drea merupakan petarung wanita yang tangguh, sekaligus adalah jenius yang ahli dalam pembuatan bahan peledak. Singkat cerita, Drea mengajak Jack ke sebuah gereja. Gereja ini adalah markas intel yang menjadi andalan August. Dalam gereja, Jack dipertemukan dengan pastor yang merupakan mekanik jenius yang membuat mobil anti peluru yang nantinya akan digunakan oleh Jack untuk mencari Mona Lisa. Well, that's what I'm talking. Oh, yes. Bulletproofed it too. Nice. Tak lama kemudian, ketegangan mulai terasa ketika gereja itu dikepung oleh pasukan dari Volkov. Karena sibuk mencari lokasi di mana Mona Lisa disembunyikan, akhirnya sang pastor berkorban untuk menahan pasukan dari Volkov ini. Pada akhirnya, sang pastor tak selamat. Namun, berkat tindakannya, Jack dan Drea berhasil menemukan lokasi Mona Lisa. Buckle up. Yeah, yeah. Come with me. You're flooding it. Don't flood it. I'm not flooding. Lalu, Jack dan Drea berusaha melarikan diri. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun, karena mobil Jack anti peluru dan sudah dimodifikasi, mereka berhasil menembus barisan tank dan mobil-mobil bersenjata dari tentara Volkov dan selamat. Karena kegagalan ini,
Pemimpin dari pasukan itu akhirnya tak selamat dari kekejaman Volkov. I can still be of service to you, sir. You don't need... No. I know. Setelah selamat dari aksi sebelumnya, mereka tiba di lokasi yang mereka cari. Kemudian, Drea menyadari kalau lokasi itu adalah lokasi di mana para manusia kanibal berkuasa. Benar saja, kedatangan mereka langsung diketahui oleh gerombolan kanibal ini. The corresponding letters in order. Dengan bergegas, mereka berdua mencari keberadaan Mona Lisa. Menyadari ada hal yang janggal, akhirnya Jake memeriksa sekitar dan menemukan sebuah map yang mengarahkan mereka ke lokasi yang sebenarnya. Mereka bergegas karena pada saat yang sama lokasi itu telah dipenuhi oleh manusia-manusia kanibal yang ingin meringkus mereka. Lagi-lagi dengan pengalamannya, Jake berhasil kabur sekaligus mengeliminasi manusia kanibal itu dengan sebuah bom yang ia taruh di dekat pintu. Kemudian Jake dan Drea pun melanjutkan perjalanan mereka menuju lokasi akhir di mana Mona Lisa berada. Moulin 2, this is Moulin 1, Moulin 2. Sesaat setelahnya, Volkov tiba di lokasi yang sama, di mana Jake menemukan peta tempat Mona Lisa disimpan. Dan setelahnya, Volkov bergegas menuju tempat itu. Bridge. Understood. Jake dan Drea akhirnya sampai lebih dulu di lokasi itu. Setelah beberapa kendala mereka pecahkan, akhirnya mereka bisa masuk. Dan di sini terkejutlah Jake. Oh shit. Thank you, August. I knew this was a bad idea. Ia tak menyangka bahwa selama ini Mona Lisa adalah sebuah nuklir. Are you okay, Jack? I wanted to tell Little boy, but there was a third. Said Manchuria. The Mona Lisa. without this plug inserted, this bomb to use it. He just wants to keep it away from Volkov. You had a choice. You could have kept me out of it. You trust August just a little more than I trust Volkov. I trusted you, Drea. Merasa dikhianati dan ditipu, Jake memilih untuk pergi dan tak ingin tahu menahu. Dengan berat hati, Drea akhirnya tetap melanjutkan misinya itu untuk memindahkan Mona Lisa. Namun, baru akan memulai mengangkut, Drea dan para intel lainnya disergap oleh Volkov. Dan tak ada satupun dari mereka yang selamat. But then the light liberated. Dalam pelariannya, Jake terus memikirkan kejadian sebelumnya. Khawatir rekan-rekannya akan dilukai oleh Volkov. Karena itu, dia memutar balik mobilnya menuju Drea. Sesampainya di lokasi itu, karena melihat korban berjatuhan, Jake pun berteriak. Drea! Dan ternyata, Drea masih selamat. Setelah tahu bahwa Volkov memiliki nuklir itu, mereka bergegas mengejar Volkov yang lari dengan kereta andalannya. Jake menyiapkan beberapa bahan peledak sebelumnya.
dan bersiasat akan menghadang Volkov di jembatan. Jake dan Drea akhirnya berpisah untuk melakukan tugas masing-masing. Jake meringkus Volkov di kereta, dan Drea menyiapkan peledak untuk melumpuhkan kereta yang membawa nuklir itu. Segera setelah Jake tiba di kereta, ia meringkus satu persatu tentara Volkov, dan sampai pada akhirnya dia bisa mengalahkan Volkov di pertarungan itu. Drea, di sisi lain, juga berhasil meledakkan jembatan dan melenyapkan kereta itu. Sempat panik dan mengira Jake tidak selamat, Drea pun menangis. Tak lama kemudian, Jake muncul di belakang Drea. Kemenangan pun mereka raih. What? You okay? Yeah, no, I'm okay. Sekembalinya ke Inggris, Jake menyerahkan kunci Mona Lisa kepada August, pertanda bahwa misi telah berhasil dengan sempurna. I gotta build me a kingdom to rule. Well, guess it's time for you to sail away, Jake. Akhir cerita, hadiah kapal pun diberikan pada Jake, dan ketika berlayar, Drea adalah wanita yang akan menemani impian Jake berlayar keliling dunia. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Cheers!